Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok satu akan menyampaikan presentasi tentang pendapatan nasional. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan presentasi ini agar teman-teman dapat mempelajari pendapatan nasional, dapat memperluas wawasan tentang pendapatan nasional untuk mengetahui seberapa besar dan sejauh mana pertumbuhan ekonomi negara kita, meningkatkan pendapatan nasional supaya rakyat Indonesia dapat makmur seperti negara-negara maju. Bagaimana cara-cara untuk menghitung pendapatan nasional? Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah total antara upah, bunga, dan keuntungan yang diterima per tahun oleh warga negara. Pendapatan nasional juga disebut dengan dividen nasional karena merupakan pendapatan nasional yang mencerminkan pendapatan-pendapatan yang dibagi atas 4 faktor produksi, yaitu tanah yang disewa, upah tenaga kerja, bunga atas modal, dan keuntungan perusahaan. 2. Manfaat mempelajari pendapatan nasional. A. Untuk menggambarkan jenis perekonomian dan strukturnya, dari perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui apakah sesuatu negara cenderung dimasukkan dalam golongan negara industri atau agraris. B. Membandingkan perekonomian antar negara dan antar daerah. C. Membandingkan data pendapatan dari waktu ke waktu. D. Membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang ekonomi. 3. Pengertian perhitungan pendapatan nasional. Salah satunya dengan memperhitungkan produk domestik bruto atau disebut PDB menurut Badan Pusat Statistik yang disebut BPS. Menghitung pendapatan nasional melalui PDB dapat menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan negara. Konsep-konsep pendapatan nasional. Yang pertama, ada produk domestik bruto atau gross domestic product. Istilah lain dari pendapatan nasional adalah produk domestik bruto. Pendapatan nasional atau PDB diartikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Rumus PDB yaitu GDP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Yang kedua ada produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto adalah hasil penggabungan dari produk domestik bruto dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Jadi, pada PNB hanya dihitung total output warga negara saja. Rumusnya, GNP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Yang ketiga, ada produk nasional neto atau net national product. Produk nasional neto didapat dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal. Jika ditulis dalam rumus sebagai berikut, NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan ditambah barang pengganti modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau net national income. Pendapatan nasional neto adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang kelima, pendapatan perorangan atau personal income. Pendapatan perorangan adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Jika ditulis dalam rumus sebagai berikut, PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang laba ditahan ditambah iuran asuransi sama dengan iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan. Keenam, pendapatan disposable atau setelah pajak atau disposable income. Pendapatan disposable adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Rumusnya yaitu disposable income sama dengan personal income dikurang pajak penghasilan. Dan yang terakhir, produk domestik regional bruto atau PDRB.
PDRB adalah jumlah keseluruhan dari nilai tambah bruto yang berhasil diciptakan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang berada pada suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Misalnya, PDRB DKI Jakarta, PDRB Jawa Tengah, dan PDRB Sumatera Barat. Perhitungan pendapatan nasional. 1. Pendekatan pendapatan atau income approach adalah pendekatan di mana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Dalam hal ini, pendapatan nasional didapat dari 1. Kompensasi untuk pekerja, yaitu pekerja yang mendapat upah, gaji, tunjangan pensiun, dan yang lainnya. 2. Keuntungan perusahaan, yaitu pendapatan yang dihasilkan perusahaan karena mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk digunakan bayar pajak dan dividen. Yang ketiga, pendapatan usaha perorangan, yaitu pendapatan yang diterima penggunaan tenaga kerja dan hasil usaha perorangan. Yang keempat, pendapatan sewa, yaitu balas jasa yang diberikan kepada pemilik sumber daya yang digunakan untuk kegiatan ekonomi. Dan yang kelima, bunga neto, yaitu bunga yang dibayar oleh perusahaan dikurangi dengan bunga yang diterima perusahaan ditambah bunga neto dari luar negeri. Rumus pendekatan pendapatan adalah Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Y yaitu pendapatan nasional, W adalah pendapatan dari upah, gaji, dan pendapatan lainnya. R adalah pendapatan bersih dari sewa, I pendapatan dari bunga, dan yang P pendapatan dari keuangan perusahaan dan perorangan. Lalu, pendekatan produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam perekonomian. Nilai tambah sama dengan selisih antara nilai output dan input. Rumusnya, NT sama dengan NO dikurang NI. NT adalah nilai tambah, NO nilai output, dan NI adalah nilai antara. Berdasarkan persamaan tersebut, diketahui proses produksi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah. Pendapatan dan pengeluaran dapat memberi gambaran tentang kondisi buruknya masalah ekonomi yang sedang dialami atau kondisi baik tingkat pertumbuhan yang dicapai dan dapat digunakan sebagai landasan dalam mengatasi masalah ekonomi. Selanjutnya, ada 4 komponen pendekatan pengeluaran adalah 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga, yaitu nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli segala jenis kebutuhannya dalam waktu 1 tahun tertentu dinamakan pengeluaran konsumsi rumah tangga. 2. Pengeluaran pemerintah. Pengeluaran ini untuk menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, layanan masyarakat lainnya. Pembelian pemerintah atas barang dan jasa meliputi 2 bagian. 1. Konsumsi pemerintah adalah pembelian atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi. 2. Investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana. Selanjutnya, yang ketiga, pembentukan modal sektor swasta, yaitu pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat meningkatkan produksi, barang dan jasa yang akan digunakan di masa mendatang. Contohnya, membangun gedung perkantoran untuk mendirikan pabrik. Yang keempat, ekspor neto, yaitu ekspor yang dilakukan suatu negara dalam 1 tahun tertentu dikurangi dengan nilai impor dalam periode yang sama. Rumusnya, Y sama dengan C tambah G tambah I tambah X kurang M. Y yaitu pendapatan nasional, C pengeluaran konsumsi rumah tangga, G pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa, I pengeluaran investasi, dan X kurang M yaitu ekspor impor. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Variabel yang digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita adalah produk domestik bruto, pendapatan nasional, dan jumlah penduduk. Secara matematis, rumus perhitungan pendapatan per kapita adalah pendapatan per kapita sama dengan pendapatan domestik bruto dibagi jumlah penduduk. Yang selanjutnya ada kegunaan perhitungan pendapatan per kapita. Sebagai indikator ekonomi, perhitungan pendapatan per kapita dihitung secara berkala atau periodik. Biasanya, 1 tahun
manfaat dari perhitungan pendapatan per kapita antara lain adalah yang pertama digunakan untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun, menjadi data pertandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain, menjadi perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara yang lain, menjadi data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Berikut pengelompokan negara-negara di dunia berdasarkan pendapatan per kapitanya menurut Bank Dunia. Yang pertama, kelompok negara berpendapatan rendah atau low income economies, yaitu negara yang memiliki pendapatan per kapita kurang dari sama dengan $1.045. Yang kedua, kelompok negara yang berpendapatan menengah bawah atau lower middle income economies, yaitu negara yang memiliki pendapatan per kapita antara $1.046 sampai $4.125. Yang ketiga, kelompok negara yang berpendapatan menengah tinggi atau upper middle economies, yaitu negara yang memiliki pendapatan per kapita antara $4.126 sampai $12.736. Dan yang keempat, kelompok negara yang berpendapatan tinggi, yaitu negara yang memiliki pendapatan per kapita lebih dari sama dengan $12.736. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.